Oke, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, gimana ya sebenarnya rencana Tuhan soal keselamatan kita itu terbentuk? Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu konsep yang, wow, dalam banget, doktrin pemilihan. Kita bakal lihat gimana rencana ini tuh udah ada bahkan sebelum dunia diciptain, sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Pertanyaan ini penting banget nih, apa sih yang jadi pondasi iman kita? Apakah ini murni pilihan kita sendiri? Sumber yang kita bahas hari ini ngajak kita buat nyari jawabannya bukan ke dalam diri kita, tapi jauh ke belakang, ke sebuah keputusan yang dibuat di dalam kekekalan. Tapi sebelum kita bahas solusinya yang keren banget, kita harus jujur dulu lihat masalahnya. Titik awal dari cerita keselamatan ini adalah sebuah kondisi yang berlaku buat semua orang, kenyataan yang kena ke kita semua tanpa terkecuali. Ini gambaran yang cukup berat ya, karena apa yang disebut kejatuhan, pada dasarnya semua manusia ada di posisi yang sama, terpisah dari Tuhan, terikat sama dosa. Inilah kondisi awal kita semua. Latar belakang yang justru bikin anugerah Tuhan itu jadi terasa luar biasa banget. Nah, disinilah bedanya, jadi kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita semua startnya sama-sama jatuh, gak punya harapan. Tapi, di sisi lain, ada inisiatif dari Tuhan yang murni banget. Pemilihan ini tuh bukan soal siapa yang paling oke atau paling pantas. Sama sekali bukan. Bukan karena ada yang lebih layak, semuanya murni 100% karena anugerah dan kehendak Tuhan semata. Oke, dari masalah kita sekarang pindah ke solusinya. Dan yang perlu kita tahu, ini tuh bukan rencana belo, ini adalah sebuah rencana besar yang udah ditetapkan bahkan sebelum ada satu bintang pun di langit. Jadi, apa sih pemilihan itu? Gampangnya gini, ini adalah keputusan Tuhan yang gak bisa diubah, yang dibuat dalam kekekalan untuk menyelamatkan sebagian orang. Poin kuncinya, ini semua kejadiannya sebelum waktu dimulai, dan dasarnya murni anugerah dan kehendak bebasnya. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar wow. Tapi, rencana besar ini bukan cuma sekedar ide atau konsep yang abstrak. Rencana ini punya pusat, punya jantung yang bikin semuanya jadi nyata. Dan pusatnya itu adalah satu pribadi, Yesus Kristus. Seluruh rencana ini bergantung sepenuhnya sama Dia. Coba bayangin gini deh, Kristus itu arsitek sekaligus pondasi dari bangunan keselamatan ini. Sejak kekekalan, Dia udah ditunjuk jadi pengantara kita, jadi kepala kita. Orang-orang pilihan itu diserahkan kepadanya bukan buat dihakimi, tapi justru biar keselamatannya dijamin. Tanpa Kristus, rencana ini cuma ya selembar kertas kosong. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya rencana yang dibuat di kekekalan itu bisa jadi nyata di hidup kita, di sini sekarang? Nah, jawabannya ada dalam sebuah proses yang indah dan gak terpisahkan, yang sering disebut rantai emas keselamatan. Ayat dari Roma 8 ini kayak peta perjalanannya gitu. Coba perhatiin alurnya. Ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ini bukan kebetulan, tapi sebuah proses yang Tuhan sendiri jamin dari awal sampai akhir. Yuk, kita bedah satu-satu rantainya. Pertama, kita dipanggil secara efektif oleh Tuhan. Terus, kita dibenarkan. Artinya kita dinyatakan benar di hadapannya bukan karena usaha kita, tapi karena iman. Setelah itu ada proses pengudusan, di mana kita terus dipelihara. Dan puncaknya, dimuliakan. Dibawa masuk ke dalam kemuliaan abadi. Nah, yang paling keren dari semua ini, rantai ini tuh nggak bisa putus. Siapapun yang Tuhan panggil, Dia pasti akan tuntun sampai garis finish. Setelah ngeliat proses yang luar biasa ini, mungkin muncul pertanyaan, buat apa sih semua ini? Apa tujuan utama di balik rencana keselamatan yang sedetail dan sehebat ini? Kitab Efesus kasih jawaban yang jelas banget. Ternyata, tujuan akhirnya itu bukan kita, fokus utamanya adalah Tuhan. Seluruh drama keselamatan ini, dari awal sampai akhir, dirancang buat satu hal, supaya kemuliaan anugerahnya dipuji selama-lamanya. Jadi, ini dia intinya. Setiap potongan puzzle ini, dari keputusan di kekekalan sampai kemuliaan di masa depan, itu semua adalah panggung untuk mempertunjukkan satu hal, betapa luar biasanya anugerah dan belas kasihan Tuhan yang sama sekali nggak layak kita terima. So, apa yang bisa kita bawa dari sini? Coba kita renungin sebentar. Pemahaman ini mestinya nggak bikin kita jadi sombong, tapi justru sebaliknya, bikin kita berlutut dalam kerendahan hati. Keselamatan kita itu bukan hasil kerja keras kita, tapi murni sebuah hadiah anugerah yang dasarnya adalah kasih Tuhan di dalam Kristus. Inilah sumber ketenangan kita yang sejati, dan alasan untuk kita bersyukur tanpa henti. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.